Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam hikmah kali ini menyajikan tema tentang pentingnya mendalami hati nur. Hati nur ini jalan terzahirnya ilmu hidayah. Banyak yang menyangka suatu karya ilmu berupa buku atau kitab, jalannya hanya lewat kajian akal pikiran. Padahal, di balik karunia akal, masih ada karunia terbesar dari Allah. Karunia itu sumber mata air ilmu yang hidup bahkan suci. Sumbernya melalui hati nur manusia. Karunia hati nur inilah jalan ilmu hidayah, bagai sumber mata air suci yang terus mengalir. Orang-orang selalu merindukan kalam hidayah untuk dibaca, didengarkannya, sekaligus menikmati kalamnya. Semakin meresapi kalam hidayah semakin mendapatkan hikmah. Meski membaca dan mendengar berulang kalimat yang sama, tetap saja mendapatkan hikmah yang berbeda. Begitulah ciri kalam hidayah, yang memiliki kedalaman hikmah bertingkat. Semakin diselami, diresapi, semakin menemukan hikmah-hikmah mendalam. Lisan berhidayah ini tak sembarang-sembarang terzahir pada hamba Allah. Hanya terzahir di antara mereka yang istiqomah menjiwai diri cahayanya sehingga dianugerahi ilmu hidayah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ilmu hidayah ilmu cahaya. Petunjuk yang terzahir berupa petunjuk keselamatan. Jalan keselamatan bukan dengan jalan materi, karena di saat sakaratul maut, harta, keluarga, anak, jabatan tak berguna lagi saat itu. Yang berguna saat itu adalah hati nur, yaitu hati hidayah berupa jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang inilah yang dipanggil kembali ke Tuhan. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Ilmu hidayah bukanlah ilmu yang usang ditelan zaman, contohnya kitab para arif billah, menjadi rujukan di setiap zaman. Ilmu hidayah ilmu yang hidup dan selalu menghidupkan cahaya iman. Ibarat permata tetap bercahaya dan dibutuhkan di setiap zaman. Para arif billah mendalami keistimewaan hati nur, sehingga kalam-kalam yang terzahir darinya adalah kalam hikmah penuh hidayah. Hati nur sangat bernilai pada diri manusia. Diri manusia bernilai karena adanya karunia hati nur. Begitu besarnya karunia hati nur sehingga menjadi titik pandangan Allah. Allah memandang hati manusia. Karunia hati nur inilah rahasia terzahirnya pengajaran Allah pada hambanya. Hanya sedikit yang menemukan rahasia karunia hati nur sebagai jalan hidayah dan pengajaran Allah. Hati nur merupakan wasilah bagi hamba berhubungan dengan Tuhan. Banyak yang belum memahami ini karena belum menjiwai dan merasakan bahwa Allah berkalam, berkata-kata lewat hati nur manusia. Hati nur inilah nikmat terbesar bagi manusia. Begitu besarnya karunia hati nur ini, sehingga di surah Ar-Rahman berulang-ulang dilantunkan, nikmat mana lagi yang kau dustakan dari Tuhanmu. Itulah nikmat yang dipertanyakan yaitu karunia hati nur, yaitu nikmat terbesar, yang mana nikmat terbesar itu sudah sedia adanya beserta manusia. Itulah hati yang ridho dan diridhoi Tuhan. Manusia yang mendustakan rahmat Allah ini berupa Nur Muhammad ini termasuk dosa besar. Tiada ampunan bagi yang mendustakannya, bahkan dosa-dosa kecil lainnya termasuk dosa jin dan manusia saat itu tak ditanya lagi. Buka dan pahami pesan hakikat Ar-Rahman 39-40. Karena begitu besarnya dosa mendustakan nikmat ini sehingga dosa-dosa lainnya tak perlu ditanyakan lagi. Di antara mereka yang mengingkari rahmat berupa hati nur dari Allah ini, maka terputus pula rahmat keselamatan dari Allah. Mereka itulah golongan yang mendustakan hati nur yaitu Nur Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat terjatuh dalam kekafiran setelah beriman. Simak hakikat Ali Imran 101 dan Al-Hujarat 7. Hati nur berbeda dengan hati di dada yang bolak-balik. Hati di dada sumber munculnya yuwaswis, keragu-raguan. Kalau hati di dada disebutkan seperti segumpal daging, jika baik maka baiklah, jika buruk maka membawa sifat buruk pada diri manusia. Berbeda dengan hati nur yang berkekalan beserta Allah. Itulah hati yang ridho dan diridhoi Allah dan yang dipandang Allah. Petunjuk Allah pada manusia terzahir lewat hati nur yang suci. Itulah kolbu mukmin istana Allah.
Istana kesucian yang tak mampu dimasuki iblis karena pancaran kesuciannya bisa menghancurkan iblis. Hati nur itulah sirullah, rahasia Allah. Di kedudukan hati suci itu pula amalan rahasia antara hamba dan Tuhannya, bahkan malaikat pun tak mengetahuinya. Hati yang ikhlas itulah amalan sir yang tak diketahui para malaikat. Wasilah rahasia antara hamba dan Tuhan. Ia bukan amalan berupa ucapan di lisan yang bisa didapat lewat catatan baik dan buruk oleh malaikat pencatat amal baik atau catatan keburukan, tapi lewat kedalaman sirullah, yang tak berhuruf dan tak bersuara. Itulah wilayah zikir sir, zikir rahasia. Inilah zikir sir para arif billah, muqarrabin, orang-orang yang didekatkan Allah pada dirinya. Jiwailah hati nur yang sudah sedia adanya beserta diri. Itulah nikmat dan karunia besar pada diri manusia dan juga telah meliputi manusia. Hati nur itulah kolbu mukmin istana Allah. Hati nur meliputi luar dalam manusia. Sesungguhnya manusia sudah dalam liputan istana Allah. Nurun ala nur. Demikianlah kalam bil hikmah kali ini. Penulis Muhammad Ishaq Zainal. Ikuti kalam berikutnya dengan cara subscribe dan like. Wassalam.